Baik, kembali lagi Bapak Ibu. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan dimanapun berada. Jadi hari ini saya mau berbagi tentang sejak kapan sih ketahuannya kanker payudara, stadium berapa waktu ketemu dokter gitu, dan sekarang stadium berapa gitu kan. Nah, jadi awal-awalnya itu Ibu, di tanggalnya saya lupa, tapi bulannya bulan April tahun 2020. Nah, waktu itu sekitar jam 2 subuh apa jam 3 subuh, saya terbangun gitu karena payudara sebelah kiri itu mendenyut waktu itu. Jadi payudara, jadi kok sakit, saya kira masuk angin kan. Terus saya tekan payudara, kok ada mengeras di dalam gitu. Terus saya kasih tahu sama bapak gitu, saya bangunkan, pak kok ada mengeras, mendenyut, sakit gitu. Terus gitu, oh iya kenapa ya, udah besok harus ini periksa ke dokter gitu. Jadi kita hanya kasih minyak angin di rumah gitu kan, supaya mengurangi denyutnya gitu. Tapi sebentar aja dia mendenyut gitu. Bahkan bangun pagi itu sekitar jam 5, sibuk di dapur dengan aktivitas biasa kan, dia denyutnya udah hilang itu. Tapi karena dia ada mengeras, nah ini Bu, kalau dia memang dia kanker, dia memang sakitnya itu tidak lama gitu. Dia sakit sebentar hilang. Paling dia sakit itu mendenyut sebentar 2 kali 1 hari atau 1 kali 1 hari gitu. Jadi waktu itu saya juga kasih tahu sama anak-anak kan yang lajang gitu, mami ada mengeras lo, coba pegang gitu. Anak-anak cowok juga bingung, oh ya Mi harus berobat ini, habis selesai masak berobat gitu, konsultasi dokter gitu. Jadi singkat cerita kita ke dokter waktu itu, ke Vaskes ini, ke Vaskes 1 langsung ke klinik. Kita kemudian rujuk ke ini, karena di klinik memang sudah di ini kan, diperiksa ada benjolan, langsung dirujuk ke ini, ke Vaskes 2 waktu itu, ke dokter bedah umum waktu itu. Jadi waktu itu ke dokter bedah umum, dok periksakan dok, tolong dok, untuk periksa apa ini, mengeras di dalam. Memang ditekan waktu itu, ditekan. Memang waktu itu ada USG gitu. USG memang ini hasil USG mengatakan tidak ada apa-apa, baik-baik aja gitu. Tapi saya bilang ke dokter, dok tapi gimana dong, memang nggak ada apa-apa, tapi dia mengeras loh, peganglah dok, kan memang mengeras kan. Memang iya mengeras, kata dokter gitu. Tapi kalau ibu mau ini supaya pikiran ibu tenang, kita operasi gitu. Jadi ini benjolan kita operasi, kita buang, sudah selesai persoalan gitu. Kalau ibu mau, kalau begitu dok, saya konsultasi, saya diskusi sama keluarga di rumah gitu. Jadi singkat cerita, kita kembali ke rumah, kasih tahu sama bapak gitu, sama anak-anak juga kasih tahu bahwasanya harus operasi. Kemudian suami bilang, saya pikir dulu ya, 1 hari aja gitu, berpikir waktu itu. Nah mungkin di kantor cerita sama teman-teman gitu, ini aktual ya ibu, saya nggak ada misalnya, kalaupun ada terlupakan yang lain-lain, tapi ini yang saya katakan ini memang benar gitu. Mungkin bapak cerita di kantor sama teman-teman, kemudian teman-teman bilang, jangan dioperasi, nanti malah kemana-mana, malah makin parah, malah makin menyebar kemana, benjolnya kemana-mana. Dicoba aja dulu ini itu. Nah dari situ ibu, awalnya saya ini herbal X, Y, Z segala macam kan, herbal A gitu. Jadi dari sana awalnya saya herbal ini itu sejak bulan April itu. Ternyata memang tidak ada perubahan waktu itu. Jadi setiap mencoba herbal itu saya selalu kasih waktu 2 bulan. Kasih waktu 2 bulan nggak ada perubahan, nanti teman tawarkan lagi, coba yang ini gitu. Jadi
kadang herbal itu bentrok sampai 3 macam sekali kita konsumsi. Mahal-mahal lagi kan Bu kalau herbal itu, karena herbal tanpa efek samping nih. Jadi ya namanya kita mau sehat itu kan seberapa pun ya kita beli, ya memang sih sesuai kemampuan. Nah gitu, jadi kita beli, coba 2 bulan gak ada perubahan, tuker lagi dengan yang lain lagi, 2 macam 3 macam lagi, pernah sekali sampai 4 macam 2 bulan itu non-stop terus gitu, nggak ada perubahan. Kemudian kita semakin ini gelisah gitu. Nah kemudian saya kembali lagi ke dokter gitu, ke dokter yang tadi gitu. Dok, tolong dok, saya ini rujuk ke spesialis ini payudara, saya nggak paham lah gitu, tolong saya rujuk ke rumah sakit ini gitu. Nah dokternya mau gitu, rujuk saya ke salah satu rumah sakit gitu, swasta juga. Nah daftar di sana gitu, BPJS nih, saya dirujuk ke dokter onkologi gitu. Nah singkat cerita, daftar ke dokter onkologi, dapat jadwal ya, itu berminggu itu untuk dapat jadwal itu, waktu berjalan terus gitu. Nah setelah itu sampai di dokter onkologi bilang kita operasi gitu, ibu mau operasi ini payudara gitu, kita periksa dia, operasi kecil dulu, ambil sampel dulu gitu. Ya dok gitu, mau, udah oke. Persyaratan cek jantung segala macam kan, periksa darah untuk syarat-syarat itu kan, step-step untuk operasi. Nah setelah itu, nah tiba waktu operasi, besok nih, besok kalau mau operasi kan besok, hari ini kan opname dulu, opname susternya katakan, Bu, dokter onkologi lagi kurang sehat gitu, dan belum tahu sampai kapan dia praktek gitu. Nah ternyata dokter onkologi waktu memang kena COVID, tapi waktu itu kita kan nggak tahu, belakangan ini kita tahu gitu, dari dokternya ngasih tahu kemarin itu setelah sehat dia kembali lagi praktek gitu. Jadi setiap kita daftar pun waktu itu memang dokter belum praktek sampai waktu yang belum ditentukan gitu. Nah singkat cerita, saya mau dengan jadi ibu operasinya sama dokter bedah umum ya, iya mau suster, mau. Nah tanda tangan, singkat cerita saya pengambilan sampel operasi jaringan waktu itu, pengambilan sampel. Kemudian 5 hari kemudian keluar hasilnya, kita kembali lagi ke dokter. Nah di sana dikatakan bahwasanya dia tumor ganas. Bu, ini tumor ganas, itu di bulan 2 2021. Cobalah ibu betapa lamanya itu bulan, tadi saya cerita bulan 4 2020. Nah begitu lamanya saya herbal. Nah jadi yang saya ceritakan proses minta rujuk, nah jangka waktunya di situ. Nah jadi pengambilan sampel itu 2021 bulan 2 gitu, tanggalnya saya lupa. Di sana sudah ketahuan dia tumor ganas. Nah setelah itu periksa IHK, Bu, kita periksa IHK ya, tapi ini ibu biaya sendiri, bersedia dok. Nah, supaya kita tahu tipenya apa aja gitu, karena kanker itu ada tipe-tipenya. Di sana paham kita kan, jadi kita setuju waktu itu dengan biaya pribadi. Nah berapa hari kemudian, mungkin sekitar 12 hari keluar hasil, tapi waktu itu masih ke email hasil ini gitu. Kita kan paham gitu, apa ini, apa ada ER, ada PR, ada KI67, ada HER2 gitu, apa nih nggak paham gitu waktu. Jadi di bulan 2 itu ada saudara dari salah satu kota bilang, coba dulu herbal ke tempat saya ini gitu, karena sudah banyak ini yang sembuh gitu. Terapi apa, terapi lintah gitu, terapi lintah. Diapain itu lintah? Mendengar lintah kita kan agak geli sedikit. Kok papa banyak kok yang sembuh gitu. Nah jadi coba di rumah saya dulu ada yang sembuh, ini orangnya katanya gitu, tinggal ini di Makassar.
gitu. Oh iya, iya. Kita coba ke sana. Jadi terapi lintah itu diletakkan di payudara, lintah yang kelaparan gitu, yang panjang, letakkan di payudara lalu dihisap itu darahnya. Nah, itu 2 kali 1 minggu untuk terapi yang itu. Kemudian 1 kali per 2 minggu ada ini, apa ini Bu? Kayak apa namanya yang suka ambil darah di sini, apa ya, paku, kayak dipakum gitu, apa sih namanya Bu, saya lupa itu. Kayak dipakum gitu kan, ditaruh di sini ini, jadi nanti darahnya keluar, lupa saya apa namanya. Nah, itu per 2 minggu. Jadi memang dia mengecil waktu itu, mengecil, tapi karena sudah 2 bulan, aduh, saya sudah lama 2 bulan ini, saya minta kembali ke Batam. Pak, saya baliklah, ini dah bosan di sini. Gimana, udah mengecil sih. Nanti saya bilang, Bu, boleh nggak sih lintahnya itu kirim. Ini aktual ya Bu, saya ceritakan. Jadi kenapa saya ceritakan ini, supaya jika ada kasus yang sama, supaya ini apa namanya, menurut saya ke medis aja secepatnya, apa kata dokter gitu, karena sudah saya alami sendiri. Hanya saja saya kembali dengan pengalaman ini ya. Bu, boleh nggak kirim dong ke Pulau Batam ininya, lintahnya, nanti saya pasang di sana gitu. Jadi sebenarnya sih nggak boleh Bu gitu, tapi nah ya sudahlah, pengecualian. Tapi selama saya di sini praktek nggak ada yang seperti itu katanya. Tapi karena tak apa-apalah, Ibu jauh, saya kirim seperti itu. Jadi singkat cerita dikirim gitu. Ada 2 kali pengiriman itu, sekali kirim berapa puluh ekor. Saya letak sendiri di payudara saya, di itu isap. Nanti dia jatuh sendiri sampai kenyang, itu mungkin di beberapa ini, kalau Ibu lihat memang terapi lintah di YouTube. Nah, ada memang untuk kasus-kasus tersendiri itu memang bagus gitu. Tapi lagi-lagi tidak cocok buat saya gitu. Nah, jadi waktu itu Bapak sakit gitu, opname 4 hari. Jadi saya kan mikir, Bapak sakit, saya sakit, aduh kacau gitu. Drop saya, nggak bisa tidur. Nah, secepat itu hitungan hari, dalam 4 hari dia membesar lagi seperti semula. Ngaco gitu kan, seperti semula lagi dia gitu. Jadi waktu itu bulan 5 saya kembali ke dokter onkologi. Daftar lagi, saya temui lagi. Dilihat ini hasil IHK sudah keluar, ternyata sudah ada di tangan dokter kan. Udah gitu, ini IHK sudah keluar bulan 2, sekarang sudah bulan 5. 3, 4, 5, 3 bulan. Ibu kemana? Gitu. Kenapa begitu lama menemui saya? Dibilang seperti itu. Nggak usah dijawab. Herbal. Bukan hanya Ibu, pasien saya yang seperti itu. Kalau sudah saya katakan kanker, sudah takut. Apalagi sudah saya katakan ini kemoterapi, takut gitu. Itu di bulan 5 waktu itu. Ya sudah, itu biasa. Pasien saya juga yang lain-lain banyak seperti itu. Gitu kata dokter. Kalau begitu ini tidak bisa langsung operasi, tak bisa mastektomi, tidak bisa pengangkatan payudara sekaligus. Ini karena ini stadium 3B gitu. Waktu itu saya belum mengeluh sakit pinggang. Ini stadium 3B, tidak boleh langsung mastektomi, tidak boleh langsung pengangkatan payudara gitu. Karena stadium 3B. Jadi dia harus kemoterapi dulu. Kemoterapi 4 kali, mastektomi, pengangkatan payudara, kemudian kemoterapi lagi 4 kali lagi gitu. Nah, ini soal HER2. Nah, di sini repotnya kalau udah positif HER2-nya. Ini lain lagi kemoterapinya nih. Kemoterapi HER2 ini stadium 3B tidak ditanggung BPJS. Ini 16 kali. Mungkin sekali kemo biasanya mungkin antara 20 hingga ke 25 juta. 1 kali kemo. 1 kali kemoterapi gitu.
Tapi memang benar Bapak Ibu, kalau di swasta memang dia 22 juta gitu. Jadi karena di RSBP di pemerintah, saya kemarin ini biayanya ada di video saya ini sebelumnya ya gitu, tidak sampai 22 juta gitu. Nah, jadi di sini repotnya. Jadi waktu itu kanker, jadi kita kan nggak paham kan Bu, apa itu kanker, apa itu tumor ganas, apa HER2 segala macam. Nah, jadi di sana langsung katakan ini di SKDP itu langsung bunyinya seperti ini, temui dokter jika bersedia kemoterapi waktu itu. Nah, di bulan 5 itu, karena dokter pun udah nggak mau lagi ini kan berlambat-lambat. Dah singkat cerita kita pulang waktu itu. Pulang terus gimana gitu. Gimana dong Pak gitu. Jadi waktu itu masih ini di video saya sebelumnya ada itu, saya berencana keluar negeri waktu itu kan. Nah, berencana keluar negeri waktu itu sudah sempat urus surat ini segala macam. Ada video saya sebelumnya Bu ya, kalau nggak salah, bersyukur saya waktu itu saya tidak jadi berobat kanker ke luar negeri. Ada ini apa namanya, judul videonya seperti itu. Jadi sempat saya waktu itu, jadi waktu itu memang ada rencana berobat ke luar negeri waktu itu, karena apa lain dokter ini segala macam, sekali kemo 22 juta, 16 kali kemo, emang nggak duit gitu, mau coba deh gitu ke luar negeri. Jadi singkat cerita, bagaimana step-step saya mau berobat ke luar negeri ada itu di video saya sebelumnya kan Bu. Besok saya mau berangkat, ini hasil PCR saya itu positif, nggak jadi waktu itu. Jadi waktu itu begitu nggak jadi, keluarga bukan keluarga inti di rumah ya, jadi keluarga lagi kita kan, kalau orang Medan ini apalagi orang Batak kan banyak cabang-cabang kan, jadi keluarga bilang sama saya, ini jangan diperlambat-lambat katanya gitu, nanti semakin ini tak boleh lambat-lambat. Kembali lagi ke dokter gitu, saya lupakan Bu, ini tadi kan bulan 5, jadi saya kembali lagi ke dokter onkologi lagi gitu. Jadi dokter kira saya ini sudah bersedia ini mau kemoterapi, karena tadi kan bunyi SKDP-nya kan di sana ada ditulis gitu sudah bersedia kemoterapi. Sudah dok, tapi pinggang saya pegel gitu, pinggang saya ini pegel gitu, saya jalan pincang-pincang, gimana dong? Apa sih dok, kenapa sih gitu? Barulah dokter berpikir lagi, ya untuk melihat ini penyebaran ke tulang di sini nggak ada gitu, kita harus bone scan. Di Batam belum ada bone scan, dokter bilang seperti itu. Jadi yang saya tahu bone scan itu hanya ada di Jakarta gitu. Jadi tidak berlambat-lambat lagi, singkat cerita kita kembali ke rumah. Sampai di rumah kita berpikir gitu, bagaimana ini mengetahui bahwasanya ada di tulang ini sel gitu. Jadi kita ke Jakarta waktu itu bone scan. Jadi langsung waktu itu kita temui ini ya, Dr. Samuel Haryono, itu dokter di sana di Rumah Sakit Siloam swasta ya, yang khusus cancer ya, yang di Siloam Semanggi, Jakarta Selatan. Setelah bone scan kita baca hasil ke sana waktu itu, karena kita kan mau second opinion gitu, cari pendapat dokter yang lain waktu itu. Jadi saya buka semuanya Bu ya di sini. Jadi dokternya baca, ini kanker sudah menyebar ke tulang gitu. Jadi tidak bisa operasi. Nah, ternyata sama, pendapatnya sama dengan dokter saya yang di Batam gitu. Ini harus kemoterapi dulu. Kemoterapi 8 kali, kemudian mastektomi. Nah, gitu. Jadi ya dok, kita pikir-pikir dulu gitu. Nah, tapi singkat cerita kita kembali ke Batam. Jadi hasil bone scan tadi kita bawa ke dokter kan. Waktu itu kita daftar lagi, menunggu waktu lagi gitu. Kemudian kita dapat jadwal lagi
ke dokter yang di Batam ya, baca hasil. Nah ternyata ini sudah memang ada di tulang, di tulang belakang ini, pinggang tapi belakangnya tulang ekor ya, apa ya, di pinggang tapi agak di tengah di sini kan, kemudian ada di sini kelihatan di bone scan itu dia kelihatan gitu. Jadi dokter bilang ini sudah tidak bisa operasi. Jadi ini pun kemoterapinya 8 kali dulu gitu, 8 kali, kemudian mastektomi, pengangkatan payudara, nah gitu, kemudian lain lagi kemoterapi tulang gitu. Jadi itulah manfaatnya, walaupun ini walaupun kita secara biaya mandiri bone scan kemarin dan itu sudah dinyatakan metastatis tulang, kansernya ada di tulang gitu, itu berlaku gitu. Kita dapat obat dari BPJS gitu. Nah, jadi enaknya di situ. Jadi dokter juga sedikit terbantu gitu kan gitu. Jadi sudah ada bukti bahwasanya pasien itu metastatis tulang gitu, stadium 4, dan juga dia positif HER2-nya gitu. Jadi otomatis 8 kali HER2 ditanggung BPJS gitu. Jadi kemoterapi tulang juga pasien dapat gitu. Nah, jadi manfaatnya di situ gitu. Baik itu bone scan, baik itu misalnya PET CT scan gitu. Jadi terbantu dia untuk dokter itu mengambil suatu keputusan dan mengajukannya ke BPJS gitu. Jadi dokter nggak bisa hanya menduga-duga gitu, mana buktinya gitu. Waktu itu saya ini minta ke dokter, dok, boleh nggak saya ini kemoterapi di RSBP gitu. Boleh. Nah, jadi itu itulah enaknya dokter itu gitu. Jadi apa permintaan pasien itu mungkin lah, menurut saya ini duga-duga apa permintaan ini pasien cancer itu gimana nyamannya itu kan dokternya mau gitu. Dok, saya mau kemoterapi lah di RSBP, boleh nggak dirujuk ke RSBP gitu. Boleh, ya sudah dirujuk ke sana. Nah dari sanalah semenjak itulah saya kemoterapinya di RSBP gitu. Jadi tanggal 27 bulan 7 tahun 2021 saya start awal kemoterapi ke-1, kemoterapi payudara berbarengan dengan kemoterapi tulang gitu, kemoterapi tulang bareng waktu itu sekalian gitu. Jadi kemoterapi payudara kedua, ketiga, keempat, kelima. Kemoterapi payudara kelima itu bareng dengan kemoterapi HER2 ke-1. Waktu itu berbarengan dia. Waktu itu karena itu masih BPJS 8 kali kan. Gitu. Jadi karena menyebar ke tulang, di sana lo dokter mengatakan saya itu stadium 4. Nah, itulah bedanya, maksudnya indikasi gitu kan, iyalah indikasi gitu kan, bagaimana seperti saya penyebaran ke tulang kan langsung merasa pegal tuh kan, langsung merasa pegal gitu. Tapi kalau dia misalnya contoh seperti seperti saya video sebelumnya saya ketemu di ruang kemoterapi ibu-ibu kanker payudara, penyebarannya dia ke hati gitu. Jadi ulu hatinya itu kayak ngisep-ngisep gitu, kayak lapar gitu, kayak sakit mah gitu kan gitu. Jadi dia kira dia hanya sakit mah biasa, ngisep-ngisep karena lapar gitu kan. Jadi padahal dia tidak tahu gitu bahwasanya kankernya sudah menyebar ke sana gitu. Tapi semakin sakit dia konsul lagi ke dokter, diperiksakan, mungkin menurut saya mungkin abdomen mungkin, nah gitu kelihatan dia di sana gitu. Tapi kalau ini di paru ya dia agak sedikit batuk-batuk gitu kan, batuk-batuk, dia agak sesak napas gitu. Jadi
sebenarnya sih saya agak sedikit kembali merasa sedih kalau saya ingat memang waktu itu ada ketemu pasien juga kan di ruang kemoterapi gitu kan, almarhum sudah. Jadi memang waktu itu kemoterapi tulang, waktu itu kan saya kemoterapi tulang, almarhum juga kemoterapi tulang. Waktu itu dia kemoterapi tulang ketiga apa keberapa waktu itu kan. Jadi dari payudara juga gitu, hanya saja sudah ke tulang, kena juga paru-parunya gitu, kena ke paru gitu. Jadi waktu itu almarhum kalau sudah kemoterapi pakai oksigen gitu, karena ini agak sesak dia kan, jadi supaya tidak nambah sesak lagi karena mau masuk cairan, nah di oksigen dia. Jadi ciri-cirinya itu saya lihat sendiri, dia memang batuk, agak sesak gitu dia. Jadi kan kelihatan dari ininya kan, cek oksigennya kan kelihatan dia. Jadi waktu itu memang dia curhatan almarhum gitu, saya ada kepingin lah cepat jalan gitu. Saya bilang saya pun kemarin gitu di kursi roda, hanya saja begitu kemo tulang yang ke-1, begitu sampai di rumah besoknya memang saya sudah mulai nyaman gitu, ke kamar mandi itu sudah mulai nyaman. Nah, kalau tidak menjerit-jerit, suara saya sampai menjerit kemana. Saya kira waktu saya melahirkan gak sekeras itu suara saya, gak seperti itu saya menjerit-jerit gitu. Tapi kalau yang kemarin itu memang sakitnya aduhai banget gitu. Jadi ini menurut saya gitu. Kalau misalnya ibu sudah ini apalagi sudah dikatakan dia stadium B gitu, di atas stadium 3, menurut saya sih alangkah baiknya gitu PET CT scan gitu. Kalau dia pegel-pegel gitu ya langsung bone scan gitu, karena menurut saya ini membantu dokter gitu, memberikan kita obat gitu. Karena dia di penyebaran ke tulang langsung kelihatan, dia terasa dia pegel-pegel kan. Tapi kalau dia seperti yang saya katakan tadi itu, kalau dia masih di hati, salah ini kan, dia kira hanya masuk angin doang, ngisap-ngisap ulu hatinya, dia kira dia lapar gitu kan, ternyata sudah ada di sana selnya gitu. Jadi kalau menurut saya kalau dokter sudah mengatakan stadium 3, apalagi stadium 3B, alangkah baiknya PET CT scan gitu. Karena kalau di PET CT scan itu dari ujung kepala gitu sampai ke lutut dia kelihatan gitu. Mulai dia di kepala, di paru, di hati, di lambung, di mana lagi. Nah, kelihatan gitu. Jadi waktu saya PET CT scan itu pun kemarin memang masih ada di tulang gitu. Gitu. Selain bone scan itu kan waktu di antara di bulan 5 ke bulan 7 itu gitu. Di sana saya ada bone scan gitu di ke Siloam ke Jakarta. Itu biayanya 3.300.000 gitu. Jadi nah gitu, setelah saya kemoterapi ke-8 waktu itu, kan ada di video sebelumnya sebenarnya Bu, setelah kemoterapi 8 kali itu kan saya ke Jakarta lagi itu PET CT scan gitu, evaluasi itu sehabis menjalani 8 kali kemoterapi payudara gitu, sama kemoterapi HER2 berapa kali, kemoterapi tulang berapa kali. Waktu itu ada di video sebelumnya, kita ke Jakarta lagi, ke Siloam lagi, PET CT scan waktu itu. Nah, di sana kelihatan dia di tulang gitu. Nah, jadi kita ketemu lagi, bacalah hasil lagi ke Dr. Samuel Haryono waktu itu di sana. Jadi dokter bilang ini mastektomi. Jadi ini hanya ada di tulang, aman, mastektomi aman. Nah, setelah kita kembali lagi ke Batam, kembali lagi ke dokter, kasih tunjuk itu hasil PET CT scan, langsung jadwal waktu itu. Langsung dijadwalkan operasi gitu. Kurang dari 1 minggu waktu itu langsung saya dapat jadwal operasi waktu itu. Nah, jadi operasinya itu tanggal 22 bulan 2 tahun 2022. Nah, jadi
waktu itu kita minta lagi untuk periksa IHK kan, periksa IHK lagi, dok periksa lagi IHK-nya dong gitu. Kemudian kontrol berikutnya, kontrol jahitan, ini keluar ini hasil gitu. Jadi waktu kontrol itu berikutnya, dok kok yang di pinggang saya pegelnya hilangnya, saya bilang gitu waktu itu. Ada lagi yang lebih mengejutkan, tunggu dulu itu jahitan di ini ya, dibersihin, ganti perban, nanti saya cerita lagi. Nah, singkat cerita, kembali ke meja dokter. Nah, setelah pemeriksaan laboratorium itu massa sudah tidak ganas, sudah jinak gitu. Jadi ada 6 getah bening waktu itu, waktu mastektomi itu juga jinak gitu. IHK mana yang mau diperiksa gitu. Jadi karena dia ganas, maka ada pemeriksaan IHK gitu. Itu sebabnya kalau ada benjolan, tolong deh gitu. Jadi menurut saya, periksakanlah ganas atau jinak. Jinak selesai persoalan, nggak ada gitu. Tapi kalau udah ganas, periksakan lagi IHK-nya, tipenya gitu. Itu sebabnya dokter kemarin bilang itu ada lagi yang lebih mengherankan. Ibu bilang ibu sakit pinggangnya udah hilang, pegelnya udah hilang, ada lagi. Jadi ternyata waktu itu masanya karena bahasanya, beritanya di kertas itu, hasil pemeriksaan itu setelah pemeriksaan berulang, massa yang diperiksa itu tidak ditemukan keganasan pada massa gitu. Maksudnya payudara yang diangkat gitu, tidak ditemukan lagi keganasan. Jadi saya minta IHK itu ya nggak ada pemeriksaan IHK, orang massa yang diangkat sudah jinak gitu, tidak ditemukan keganasan. Namun demikian kemoterapi HER2 harus tetap kita lanjutkan gitu, yang sudah diprogram 16 kali gitu. Cuma kemarin itu dokter bilang karena ibu stadium 4 antara 16 kali ke 18 kali gitu. Jadi kita katakan sama dokter, dok kita ambil yang 18 kali gitu. Dan kemoterapi tulang tetap berlangsung gitu. Untuk kemoterapi tulang itu, karena masih 1 kali saya kemoterapi sudah bisa jalan, itu dosisnya kan 2 tahun gitu, 24 bulan gitu. Jadi 24 bulan itu 6 bulan berturut-turut, tiap bulan 6 bulan berturut-turut gitu. 12 ini 6 bulan, tapi yang 6 kali lagi itu per 3 bulan gitu. Jadi kemoterapi tulang itu 12 kali kemoterapi dalam 2 tahun. Itu maksudnya. Tetapi ada teman saya juga, dia kemoterapi tulang 2 tahun, tapi mungkin sudah di mana keparahannya saya tidak paham. Jadi ibu itu kemoterapi tulangnya 2 tahun tapi 24 kali. Tiap bulan 24 kali gitu, karena mungkin ya dokter yang tahu kenapa gitu. Tapi kalau saya kemoterapi tulang itu, karena begitu kemoterapi tulang ke-1 saya sudah bisa jalan, sudah bisa aktivitas jalan sendiri, di video sebelumnya ada gitu. Karena kemoterapi yang kedua saya sudah jalan di video, kemoterapi yang ke-1 saya masih di kursi roda waktu itu. Nah, jadi saya cukup 12 kali dalam 2 tahun gitu. Tapi yang 6 kali tiap bulan dia berturut-turut, tapi yang 6 kali itu 3 bulan. Jadi dia 24 bulan, 2 tahun. Memang begitu dosis penyembuhannya, 2 tahun gitu. Menurut dokter itu, dokter yang lebih tahu tingkat keparahannya bagaimana, tapi pengobatannya 2 tahun. Untuk saat ini sampai di sini dulu berbagi pengalaman saya, karena saya pun tidak begitu banyak ingat-ingat. Saya harus ingat pelan-pelan. Agak-agak lupa saya gimana lagi. Nanti kalau ada misalnya ada pertanyaan lagi, saya coba ingat lagi. Saya sampaikan lagi lewat video. Lain kali saya berbagi lagi buat Bapak Ibu di video saya
tolong di subscribe ya Ibu. Terima kasih banyak. Sampai di sini dulu video saya kali ini ya. Tetap semangat, sampai jumpa. Tuhan pasti menolong.